yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, kesentosaan, semua kenikmatan dan anugerah Allah yang diidam-idamkan. Kalau ingin mendapatkan itu semuanya, maka Allah akan melintaskan dalam hatinya untuk dekat kepada ini, untuk dekat kepada ulama, untuk menjadi ulama atau menjadi seorang mustami' atau menjadi seorang yang mendengarkan atau berkumpul sama mereka, selamat dia, bahagia dia. Tapi kalau tidak, nggak mungkin. Dan tidak mungkin orang manusia hidup di zaman, apalagi zaman sekarang ini, zaman fitnah, kemudian dia itu akan mendapatkan dan meraih kebahagiaan tanpa melalui jalur ilmu. Nggak mungkin, nonsense. Kenapa demikian? Ilmu yang mengikat, ilmu yang mengerem, ilmu yang mengendalikan seseorang untuk tidak berdosa, mengendalikan seseorang untuk tidak durhaka, mengendalikan seseorang untuk bertawadhu, mengendalikan seseorang untuk mendermakan hartanya, mengendalikan seseorang untuk itu banyak berzikir, mengendalikan seseorang untuk menjauh daripada dosa. Itu semua ilmu. Tapi itu nggak mungkin. Oleh karena selalu saya bikin contoh untuk di pondok ini, anak baru banyak, hampir 1000 di sini. Itu misalnya anak baru itu mereka tidak tahu ternyata di pondok ini banyak jebakan-jebakan, parit-parit yang dibuat memang sengaja. Sekitar 120 parit. Kalau menginjak di atas itu, jatuh parit itu dan dia akan celaka. Sementara anak baru itu tidak diberitahu yang mana saja tempatnya itu. Kira-kira banyak selamatnya apa banyak celakanya? Banyak celakanya. Itu salah satu contoh yang sangat real, yang sangat nyata. Begitu pula kehidupan di luar sana. Bagaimana mungkin seorang akan merengkuh kebahagiaan? Bagaimana mungkin seorang itu merengkuh keamanan, kesejahteraan? Semua itu datangnya dari Allah. Bainal izzatan lillahi jami'an. Yang kemudian semua yang kalian harapkan, yang kalian idam-idamkan semua datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin uang yang banyak itu akan membahagiakan dia? Dia tidak pernah belajar bagaimana cara bahagia dengan harta. Sehingga yang ada apa? Dia masuk dengan dalam sebuah muamalah itu mempermuliakan Allah. Yang ada apa? Keapesan yang ada, syu'um yang ada, syahwah yang ada, kesengsaraan yang ada, bangkrut yang ada. Kalau semua bukan seperti yang kita lihat, itu adalah sidraj. Sengaja Allah Ta'ala itu memberikan kehidupan yang seperti itu supaya tambah jauh lagi daripada kenikmatan beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya ada satu orang di zaman Bani Israel di antara umatnya Nabi Musa alaihissalam, di mana hamba ini dia berkata, aku sudah banyak bermaksiat kepada Allah, tapi sampai sekarang alhamdulillah aku aman-aman saja, sejahtera saja, sentosa saja, tidak ada apa-apa. Maka kemudian diajukan oleh Nabi Musa kepada Allah, Galialah, engkau katakan bahwa orang pendosa itu pasti hidupnya itu sengsara, apes, jauh daripada rahmat, jauh daripada kebahagiaan. Tapi hambamu itu bahkan yang menantangmu dan mengatakan, aku dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, tapi aku tidak melakukan semacam ini. Apa jawaban Nabi Musa kepada jawaban Allah kepada Nabi Musa? Galiah Musa, tahukah engkau bahwasanya mereka tidak merasakan kelezatan ketika beribadah kepadaku itu merupakan sebuah azab dari Allah. Coba lihat, mereka tidak mendapatkan kelezatan ketika bermunajat kepadaku dalam ibadahnya, itu adalah sebuah azab bagi mereka. Apa maksudnya? Paham? Artinya kita sendiri ini bisa jadi termasuk yang dikasih azab oleh Allah Ta'ala. Kita tidak bisa merasakan kelezatan bermunajat pada Allah Ta'ala. Kalau kita merasakan kelezatan, kita akan tinggalkan tidur kita. Kita akan tinggalkan segala muamalah untuk kita itu lebih mengedepankan muamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak merasakannya, bisa jadi itu karena banyak dosa kita. Bagaimana mungkin yang semacam ini akan didengar oleh mereka? Bagaimana mungkin yang semacam ini bisa mengingatkan mereka kalau mereka tidak pernah mendengar semacam ini? Nah, oleh karena itu, maka harusnya bagi kita seorang pemangku, pengayom, penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW itu harus kita itu keluar. Bukan waktunya sekarang ini kita itu tunggu orang datang. Kita yang harus keluar untuk memberikan pengayoman, memberikan penjabaran, memberikan penjelasan, meyakinkan kepada mereka bahwasanya kita ini berada di jalan yang salah. Jalan yang benar itu adalah jalannya Nabi, dan jalan yang benar itu sudah ada, cuma tinggal kita pelajari, kita hadir, baru kita paham. Nah, jadi coba lihat, semua orang bisa pakai handphone tidak? Sebuah pertanyaan yang simpel, semua orang bisa pakai handphone tidak?
Orang desa bisa? Bisa. Berkesempatan bisa menggunakan handphone yang mahal kan? Semua orang bisa kan? Bisa. Dari mulai orang kampungnya, orang desanya, orang baduinya, orang hutannya, semua bisa. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya punya dulu ya, harus punya dulu. Udah itu belajar gimana cara menggunakannya. Ingat nggak kamu dulu waktu di zaman jahiliyah, zaman gaptekmu nggak pernah tahu dengan handphone yang ada internetnya, nggak pernah tahu. Sekarang sudah tahu semuanya, bahkan lancar, nulisnya cepat dan sebagainya. Nah, apa bisa? Karena belajar. Kita tanya gimana caranya? Oh ini itu apa? Oh ini itu apa? Oh ini ada first time-nya. Oh ini itu apa? Dulu nggak tahu kita, sekarang tahu. Setelah kita tahu, mau kita dibodoh-bodohin sama orang. Gini loh, gini. Ah, gue sudah tahu. Kamu jadul dasar, kamu gaptek, kamu sudah. Kita dulu gaptek, tapi sekarang kita mengatakan orang lain gaptek. Ini kan salah satu contoh. Yang semacam ini terkait dengan teknologi, kita bisa, kita mampu. Kenapa dalam hal urusan agama tidak? Ini lebih penting. Nah, jadi nggak mungkin ada orang punya toko, kemudian dagangannya bagus, niaganya bagus, untungnya luar biasa, tapi kemudian dia meraih kebahagiaan tanpa dengan dasar ilmunya Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Karena apa? Pasti dia akan terjerumus ke dalam sebuah larangan Allah, sengaja atau tidak sengaja.